reso pa tammangingi na malomo naletei pamase puang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Muhammad Husni Tamrin, dai Bugis asli Sidrap, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudaraku, sahabat aksi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika di dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan sahabatnya di pelataran masjid. Lalu kemudian beliau bersabda seakan curhat. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya hati ini sedang merindu. Sesungguhnya hati ini sedang merindukan saudara-saudaraku, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas satu orang di antara sahabatnya bangkit dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah saudaramu? Bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu yang senantiasa mendampingimu di kala perang, di kala suka dan lain sebagainya?" Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan. Kalian bukanlah saudara-saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku," sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat yang bertanya tadi kembali bangkit dan bertanya, "Ya Rasulullah, lalu siapakah saudaramu, ya Nabi Allah?" Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, "Saudaraku ialah mereka yang tidak pernah melihat wajahku secara langsung. Mereka yang tidak pernah bertatap muka denganku secara langsung. Akan tetapi cintanya kepadaku, rindunya kepadaku, sungguh sangat besar," kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat aksi yang dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini, kita semua yang hidup pada hari ini, di zaman ini, tidak ada yang pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pernah bertatap muka dengan beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka inilah yang menjadi peluang kita, sahabat dan saudara aksi sekalian. Kita berpeluang menjadi saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berpeluang menjadi saudara kesayangan dan kita berhak insya Allah di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat aksi yang sama-sama dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kecintaan, bahwasanya kasih sayang, bahwasanya kerinduan itu perlu yang namanya pembuktian. Maka bagaimana cara kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya telah banyak teladan yang diajarkan kepada kita. Telah ada pada diri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagi kita sekalian. Mulai kita bangun tidur
sampai tertidur kembali, itu sungguh semuanya telah sempurna. Praktek-praktek beragama, praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari secara Islami yang diteladankan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat aksi yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad di dalam hadisnya yang kemudian berbunyi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan atau menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mencintaiku, maka sungguh saya akan bersamanya di dalam surga di hari akhirat kelak. Saudara aksi, sahabat-sahabat aksi sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terang di dalam hadis ini, jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa yang kemudian kita dari umatnya senantiasa sedikit demi sedikit belajar untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah salah satu jalan pembuktian cinta kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada di antara kita sebagai pedagang, maka jadilah pedagang yang jujur, sebagaimana amanahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada di antara kita sebagai pengajar, guru, dan lain sebagainya. Maka jadilah guru yang mampu mengayomi anak muridnya. Maka jadilah guru yang mampu memberikan teladan yang baik. Sebagaimana sidiknya Nabi Muhammad, sebagaimana tabliknya Nabi Muhammad dalam menyampaikan dan menjelaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kemudian kita renungi, saudara aksi dan sahabat-sahabat aksi sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya kita tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang hina. Kita ingin kita sebagai umat manusia yang telah kemudian menasbihkan dirinya, mencintai dan merindukan nabinya, tentunya kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud manusia yang mulia sebagaimana kita diciptakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memuliakan anak cucu Adam. Kemudian kami memfasilitasi wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami memfasilitasi anak cucu Adam untuk kemudian mengandalkan transportasi di daratan, berlayar di lautan, terbang di udara dan lain sebagainya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami jamin rezekinya umat manusia itu, anak cucu Adam itu, dari sumber-sumber yang kemudian baik-baik dan lain sebagainya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan, kami utamakan manusia ini sebagai hamba Allah, sebagai anak cucu Adam. Kami sempurnakan penciptaannya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Shadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Inilah kemudian yang patut kita renungi sebagai wujud pembuktian cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita dalam setiap waktu hendaklah ada waktu yang kita sisakan, kita sediakan khusus untuk merenung saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat aksi sekalian.
Kita merenungi bahwa ternyata kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Tentu ada tugas yang kemudian kita emban para jamaah sekalian, saudara-saudaraku dan sahabat aksi yang mulia. Tugas kita tidak lain dan tidak bukan adalah mempertahankan kemuliaan itu. Dari awal kita diciptakan, bagaimana kita menjalani kehidupan dengan teladan uswah hasanah yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita diciptakan dalam keadaan yang mulia, kita kemudian diamanahi untuk menjadi khalifatun fil ard, lalu kemudian kita mampu menjalani tugas kita, mempertahankan status kita sebagai makhluk yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu, tentunya kita tidak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak mulia. Karena itu akan sungguh dimintai pertanggungjawaban saudara-saudaraku dan sahabat aksi sekalian. Pertanggungjawaban yang kemudian akan kita hadapkan, kita jelaskan bagaimana kita memanfaatkan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban inilah yang nantinya akan menentukan kemana kita setelah mati nantinya. Kemana kita di hari akhirat. Apakah kita menjadi golongan yang kemudian dirahmati oleh Allah dengan surga? Ataukah kita na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita menjadi golongan yang disiksa Allah dengan hukumannya, dengan azabnya, dengan siksaan api nerakanya. Saudara-saudaraku, sahabat aksi yang dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebagai kesimpulan, marilah kita membuktikan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita mendapatkan predikat sebagai saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat yang pertama sudah kita lakukan, yakni kita tidak pernah bertatap muka, melihat langsung segala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang kedua, kita buktikan kerinduan kita dengan jalan mengamalkan semampu kita amalan-amalan, teladan-teladan, sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita senantiasa merenungi, kemudian peka, sadar bahwasanya kita ini adalah makhluk yang paling mulia, yang tentunya mengemban amanah, mengemban tugas untuk mempertahankan status mulia itu sampai kita kelak kembali ke rahmat Allah, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian marilah kita bersama-sama menjadi hambanya Allah, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mulia dalam hal tutur kata, tindak tanduk, prasangka kita, pikiran kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi, terutama mungkin seharus bermanfaat bagi kita semua, umat dan bangsa yang kita cintai ini. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.